Ya pemirsa, saat ini saya ada di Dusun Sikepan 1 ya, Desa Beringin, Kecamatan Serumpung, Magelang ya. Mau bertemu dengan Mbak Martini ya. Mbak Martini ini dulu pernah 3 hari ya hilang di Gunung Merapi ya. Nah, gimana ceritanya Mbak Martini ya pernah hilang di Gunung Merapi dan akhirnya ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi selamat ya. Nah, Mbak Martini ini aslinya dari Boyolali dan saat ini mendapatkan pasangan hidup di Magelang ya, tepatnya di lereng Merapi juga, sisi barat ya. Dan Mbak Martini ini saat ini sedang mengelola sebuah lembaga ya, namanya Rumah Zakat ya, Sikepan Beringin Serumpung ya. Nah, kita akan ketemu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iya, ini ketemu dengan Mbak Martini ya, kita akan bincang-bincang dengan Mbak Martini ya. Gimana dulu ceritanya hilang di Merapi dulu? Itu tahun berapa ya kira-kira? Tahun 2002, itu saat itu saya mengikuti kegiatannya UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu pelatihan instruktur. Nah, itu di malam terakhir pelatihan, nah itu saya hilang di Gunung Merapi. Gimana ceritanya sampai hilang itu? Itu ya wallahu alam ya. Semuanya sudah ada yang ngatur. Yang pasti saya kan peserta pertama. Jadi saya juga nggak ngerasa kalau hilang. Terus taunya cerita seutuhnya sih setelah ditemukan ya. Ternyata saya peserta pertama, tetapi ketika dilepas itu tidak menemukan satu pos pun. Nah, itu saya ternyata langsung ambil jalur pendakian. Jalur pendakian ya? Iya. Itu sampai berapa hari itu? Sampai 3 hari. 3 hari ya? Iya. 3 hari baru ditemukan ya? Baru ditemukannya pun saya turun sendiri sama yang menemukan pertama sih orang nyari rumput, maksudnya bukan tim SAR nggih, tapi setelah saya ngikutin tim SAR ngikutin orang yang nyari rumput itu sampai bawah, sampai dekat Kali Adem, itu baru ketemu sama tim SAR gitu. Nah, waktu itu hilangnya di mana ya? Sekitar mana itu? Kali Adem? Itu iya, itu di Kali Adem, terus ambil jalur pendakian sampai naik. Kalau di atas sih saya yang pasti puncak Merapi yang Kemebel itu nggak jauh dari saya sih pengen mendekat ya, tapi khawatirnya nanti saya nyemplung malah nggak pulang tuh. Akhirnya saya balik. Nah, setelah balik itu nggak ketemu jalan setapak. Nah, itu sampai hari ketiga itu baru ketemu jalan setapak, sampai ditemukan itu. Bagaimana untuk mempertahankan hidup ya dalam kondisi yang bekal pas-pasan dan sebagainya, dan dalam kondisi serba terbatas itu? Iya ya, saya memanfaatkan alam ya. Jadinya ketika pagi itu kan ada air embun di rumput-rumput itu saya cecepi itu nggih. Saya ambil dipakai mulut itu. Terus ada buah-buah kecil di lereng gunung itu, rumput yang ada buahnya kecut itu loh. Itu saya makan. Yang penting ada cairan yang masuk tubuh sih. Jadinya kalau sepemahaman saya itu kan seorang survival itu kalau dalam 2 hari tidak ada air masuk sama sekali kan meninggal gitu ya. Nah, mikir saya dalam sehari itu harus ada cairan masuk gitu ya. Itu yang saya makan ya, itu air embun sama buah-buahan rumput-rumput itu, rerumputan yang ada buah-buahnya seperti kayak bilberry itu loh. Iya itu. Itu waktu ditemukan kondisinya seperti apa Mbak Martini? Di hari katanya ada di jurang gitu ya kondisinya. Itu hari ketiga itu kan saya sempat jatuh di jurang, tapi saya masih bisa jalan. Hari kedua saya jatuh di jurang, saya ditemukannya hari ketiga. Itu saya masih berjuang untuk mempertahankan diri, masih terseok-seok gitu. Awalnya sih nggak bisa jalan, terus akhirnya alhamdulillah dengan pertolongan Allah saya bisa jalan meskipun terseok-seok sampai ketemu orang nyari rumput. Nah, setelah turun sampai Kali Adem itu sudah melewati Kali Adem 2 lembah itu tim SAR baru bisa mengejar saya. Nah, jadi waktu itu nggak bisa dikejar? Nggak bisa dikejar. Katanya tim SAR-nya itu kalau
satu langkahnya tim SAR itu seperti 1000 langkah saya gitu. Tapi saya nggak merasa cepet banget, saya aja menahan sakit karena ternyata tulang belakang saya kan retak setelah di Ditemukan, ya? ronsen, iya, setelah di Panti Nugroho di ronsen itu. Ya, kejadiannya tepatnya tanggal berapa itu? Kalau bulan? 24 September 2002. 2002 ya. Iya. Jadi waktu itu awal mulanya ikut pelatihan instruktur pramuka ya, Iya. UKM Pramuka ya, UIN Sunan Kalijaga. Iya. Dilepas sendiri, Iya. dilepas terus menuju posnya, rencananya kemana itu waktu itu? Itu rencananya mau ke Kaliurang dari Kali Adem, mau dilantik, mau pelantikan Dilantik, ya? instruktur, iya. Tapi saya dilepas langsung Hilang. hilang. Langsung hilang ya waktu itu ya. Langsung hilang. Nah, ada pengalaman mistis nggak waktu itu, ketemu siapa waktu di Merapi, terus katanya ketemu nenek-nenek yang bimbing Mbak Martini sampai atas, tuh gimana ceritanya itu? Kalau mistis sih, menurut saya sih semuanya logis ya. Logis ya? Iya, terus tidak ada sing medeni gitu, enggak. Cuma ketika kalau dari bawah sampai atas itu sih saya nggak ada nenek yang ngajak, cuma ada tanda-tanda pramuka itu kan sebelum dilepas. Koordinator lapangan itu kan bilang nanti perjalanan menuju ke tempat pelantikan itu akan ada tanda-tanda alam. Tanda-tanda alamnya, tanda-tanda alam pramuka ya, kayak misalnya batu bentuknya segitiga. Saya mengikuti itu, ternyata sampai atas itu ada terus tanda. Padahal itu nggak dipasang sampai atas ya? Itu bukan miliknya UIN ternyata. Iya, setelah saya ditemukan saya baru tahu. Saya kan peserta pertama, mungkin loh dari korlapnya itu kurang lengkap informasi ke sayanya karena saya peserta pertama. Nah itu jadinya harusnya ada tulisannya diantur 6 kalau nggak salah. Harusnya setiap tanda alam itu ada tulisan diantur 6-nya. Padahal itu nggak ada. Harus ikuti sampai puncak itu. Iya, ikuti itu ada tanda terus sampai atas. Nggak ketemu dengan siapa-siapa katanya sempat nemu nenek itu? Enggak, itu waktu turun. Waktu turun ketemu nenek-nenek ya? Iya. Siapa itu nggak ngerti? Itu yang nganter saya sampai bawah, yang saya ikuti. Jadinya ketika saya turun, ketika saya sudah jatuh di jurang, sudah terseok-seok, itu saya ketemu sama bapak-bapak awalnya ya. Jadinya setelah ketemu jalan setapak, saya kan sujud syukur itu ya. Alhamdulillah sudah ketemu jalan setapak. Jadi insya Allah saya selamat lah gitu. Kalau sudah ketemu jalan setapak, selama ini kan saya ngelewatinya semak-semak yang rumputnya itu sama saya bisa 3 kali lipat dari tingginya saya, rumput-rumput di sana. Jadi waktu turun ini dibimbing nenek-nenek itu ya? Iya, setelah turun ketemu bapak-bapak dulu. Setelah ketemu bapak-bapak, saya minta petunjuk jalan menuju Kali Adem, ditunjukkan. Akhirnya saya hampir tersesat kembali karena ada banyak cabang gitu ya. Setelah itu saya alhamdulillah ketemu lagi sama 2 ibu-ibu. Nah 2 ibu-ibu itu lagi nyari rumput, terus saya disuruh nunggu. Setelah dapat rumput saya suruh mengikuti. Saya nggak kenal ibu-ibu siapa? Saat itu sih namanya satu itu Bu Sriti, yang satu namanya itu Bu Supri gitu ya. Masih ingat saya. Nah itu disuruh ngikuti terus. Tapi akhirnya nggak ngerti itu ibu itu betul warga situ atau? Itu sampai sekarang saya itu misterius. Mungkin ya. Itu ibu katanya yang menemukan saya itu bilangnya itu bukan ibu beneran gitu. Jadinya kan saya ngikuti terus. Habis itu ada tim SAR berhenti gitu. Terus saya nggak mau berhenti. Saya nggak mau berhentinya itu karena saya takut kehilangan jejaknya ibu-ibu itu. Karena kondisi saya jalannya terseok-seok dan ibunya kan jalannya cepet karena membawa beban berat toh. Terus Pak, maaf Pak, saya mau keburu ngikut ibunya itu. Akhirnya bapaknya itu lari ngos-ngosan itu, tim SAR-nya nyegat saya biar nggak jalan terus itu. Terus saya tapi tetap kekeh tidak mau berhenti sebenarnya. Akhirnya kan sini saya dipukul sama bapaknya. Terus nggak bisa jalan saya. Nggak bisa jalan ya? Baru sadar itu ya? Nah setelah nggak bisa jalan tuh dikasih tahu bapaknya, ibunya itu bukan ibu beneran gitu. Terus saya, loh ibu beneran? Kok kamu ngeyel? Terus saya buktikan karena saya dikasih minuman sama ibu-ibunya. Dan minumannya itu sampai ditemukan tim SAR tuh masih saya bawa. Jadi 2 ibu-ibu, satu membawa botol aqua isi air putih, yang satu botol aqua isi teh. Nah dua-duanya itu botolnya masih saya bawa gitu.
kan memang saya minta minum tuh saking ngelaknya itu, Bu saya minta minum, dikasih minum itu. Sampai sekarang ibu itu siapa nggak ngerti? Iya, nggak tahu. Padahal saya itu beberapa tahun kemudian saya juga ke lereng Merapi, ke daerah situ untuk jadi pemateri toh. Saya cari namanya ibu itu nggak ada. Dan kata orang Sar nggak ada namanya itu. Nggak ada. Yang bimbing menolong ya sampai bawah itu ya. Iya, alhamdulillah banget ya atas izin Allah. Itu sempat dirawat berapa bulan di rumah sakit? Di Sarjitonya saya 1 minggu, kalau di Panti Nugrohonya kan sehari ya itu. Sehari. Di Sarjito 1 minggu, setelah itu di KIP 3 bulan. Di KIP 3 bulan ya? Iya. Oke, dari cerita ini gimana terkait dengan Merapi ya, bagi teman-teman yang ke Merapi itu ya. Jadi apa pesannya? Pesannya untuk teman-teman yang suka Mendaki ya, itu pesan saya ya, alam itu akan sejalan dengan prasangka kita gitu nih. Jadi ketika apapun yang terjadi itu positive thinking gitu, terus mendekatkan diri sama Allah, berdoa terus sama Allah gitu. Jadinya alam itu sesuai dengan prasangka kita itu sih. Itu ya? Iya. Itu peristiwa berapa tahun yang lalu ya? Sudah cukup lama ya? Iya, itu 2002, sekarang 2021 ya. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun yang lalu ya. Iya. Ya, dan hari ini hari Sabtu ya, tanggal 21 Agustus ya, 2021. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang saya bersama dengan Mbak Martini ya, yang punya pengalaman di Merapi ya. Waktu itu kejadiannya di Kali Adem ya. Kali Adem itu masuk Kecamatan Cangkringan ya, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan waktu itu saya juga kebetulan juga ikut mencari ya. Jadi ikut mencari adik-adik, karena kebetulan ini adalah adik letting saya di kampus ya. Dan saat ini aktivitasnya apa, Mbak Martini? Saya selain menjadi penyuluh agama Islam Nonit, saya sebagai relawan inspirasi Rumah Yaka. Oh gitu ya. Iya. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya ya memberikan penyuluhan agama kepada masyarakat, terus yang pemberdayaan masyarakat. Ya. Iya. Jadi kegiatannya terpusat di kampung ini ya? Iya, terpusat di Desa Beringin, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Oke, Mbak Martini, semoga informasi yang tadi diceritakan tadi ya bermanfaat untuk kita semuanya dan sukses selalu, Mbak Martini ya. Mudah-mudahan ini pengalaman yang menginspirasi ya dan tidak terlupakan tentunya ya. Ya, makasih ya. Makasih pengalamannya ya telah diceritakan di sini ya. Semoga kegiatan yang ada di sini ini selalu berjalan lancar, sukses selalu untuk semuanya ya. Ya, seperti inilah kegiatannya. Ya, ini juara-juara nih ya. Iya. Juara-juara anak didiknya sini. Iya. Oh, ini jadi rumah baca. Iya. Nah, ini ya. Jadi bergabung di Rumah Zakat Desa Berdaya Beringin, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ya. Aslinya Boyolali ya. Aslinya Boyolali. Boyolalinya mana? Andong. Iya. Oke. Ya, inilah kegiatannya yang dipusatkan di rumahnya beliau ya. Nah, kebetulan mendapatkan suami lereng Merapi juga ya, sisi barat ya.